Pemirsa, truk tangki muatan ribuan solar terjun dari tol Mojokerto, Jombang, Kabupaten Mojokerto. Ironisnya puluhan warga menjarah tumpahan solar dengan membawa jerigen dan juga peralatan lainnya. Terjadi kecelakaan tunggal, sebuah truk bermuatan 8.000 liter solar terjun di sungai di Jalan Tol Mojokerto Jombang di Desa Kemantren, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Truk melaju dari arah Jombang menuju Surabaya. Warga langsung melakukan evakuasi sopir truk tangki solar bernama Suwono, 35 tahun, warga Desa Suwengi, Kecamatan Kembang Apel, Kabupaten Boyolali. Diperkirakan sopir mengalami luka patah di kaki dan pinggang. Diduga sopir alami kelelahan hingga mengantuk dan menabrak 3 beton tepi jalan tol hingga jatuh ke sungai. Ironisnya puluhan warga yang ada di lokasi justru menjarah solar yang tumpah di bawah jalan tol. Bahkan sampai warga menggunakan timba mengambil solar dari tangki yang bocor dimasukkan ke jerigen. Sudah terbakar. Ayo ke sana semua, Pak. Tarik semua. Bah, solar sudah terbakar kali. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak juga mengambil solar dan dibawa pulang. Polisi Polsek Gedek yang ada di lokasi berusaha mengusir warga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Damar, salah satu warga, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 6 pagi. Tiba-tiba terdengar suara keras dan warga yang di lokasi datang melihat truk jatuh dari atas jalan tol. Suaranya itu keras. Saya kira mercon, tiba kok lebih keras. Akhirnya masyarakat keluar kok ada mobil jatuh gitu. Jadi langsung masyarakat keluar. Yang jatuh apa? Mobil apa? Mobil tangki. Isinya apa? Muat apa? Solar. Pak, tadi kondisi sopir gimana, Pak? Kondisi sopir keluar dari mobil langsung berangkat, ditolong masyarakat, langsung dibawa ke rumah sakit sama mobil Polsek. Dugaan kami mungkin kalau dari lihat kondisi awal mungkin dia juga human error sehingga menabrak pembatas, ngantuk sehingga lepas dari 3 pembatas ini jatuh. Banyak terlepas di atas dari jasa marga, kemudian jatuh ke bawah. Sementara itu petugas PJR Polda Jatim dan jasa marga yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi mata. Presiden Donald Trump tengah rapat di antara pejabat perang Amerika. Selain Donald Trump, terlihat Wakil Presiden Amerika, Menteri Luar Negeri Amerika, dan pejabat senior lainnya memantau operasi militer mereka yang dinamakan Epic Fury di Iran. Pemirsa, seorang pembawa acara di televisi pemerintahan Iran menangis terseduh-seduh selama siaran langsung saat mengumumkan kematian pemimpin spiritual tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Inna lillahi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. بعد از عمری مجاهدت إنا لله. Duka mendalam dirasakan pembawa acara yang bertugas di televisi pemerintah Iran. Dirinya bahkan kesulitan untuk melanjutkan penyampaian berita syahidnya pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, pada Sabtu lalu. Pemerintah Iran sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa Ali Khamenei syahid dalam serangan militer Amerika Serikat dan juga Israel yang menargetkan ibu kota Teheran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan kabar kematian Ayatullah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan juga Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran itu telah terkonfirmasi tewas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pemimpin tertingginya Ayatullah Ali Khamenei meninggal dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel di Teheran Sabtu lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Millet buzurg Iran, روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای
با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video detik-detik mereka meluncurkan rudal yang menargetkan sejumlah titik di Iran. Tentara Amerika Serikat dan Israel disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Ali Khamenei. Ali Khamenei yang saat kejadian berada di kantornya dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut. Anggota keluarga Khamenei juga dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri, menantu, hingga cucu Khamenei. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Trump mengumumkan kematian Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya, sementara Netanyahu mengumumkan hal ini melalui konferensi pers. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Pemerintah Iran sendiri telah menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur nasional menyusul pembunuhan pemimpin tertinggi mereka. Pemirsa, ribuan warga di Teheran berduka atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Warga berkumpul memberikan penghormatan terakhir. Tangis histeris ribuan warga Iran menyelimuti kota Teheran menyusul pengumuman kematian Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Ribuan warga Iran berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran yang gugur dalam serangan Israel dan Amerika Serikat di Teheran pada hari Sabtu. Mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka, nampak para pelayat menangis sambil melambaikan bendera Iran dan mengangkat foto mendiang pemimpin mereka. Pemerintah Iran secara resmi menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan hari libur nasional selama 7 hari menyusul tewasnya Ayatollah Ali Khamenei. Suara takbir menggema saat ribuan warga Iran turun ke jalan-jalan di Isfahan, Bushehr, Zahedan, dan Semnan. Mereka merasakan duka yang mendalam atas kematian Ayatollah Ali Khamenei yang syahid akibat serangan udara Amerika Serikat dan Zionis Israel Sabtu lalu. Para pelayat ingin memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin spiritual tertinggi di Iran. Media pemerintah Iran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum. Saat ini, pemerintah Iran tengah bersiap untuk menggelar upacara pemakaman bagi Ayatollah Ali Khamenei. Menyusul pengumuman kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ribuan warga kota Mashhad, Iran berkumpul di kompleks makam Imam Reza pada Minggu pagi. Tampak para pelayat menangis sambil melambaikan bendera Iran dan mengangkat foto mendiang pemimpin tertinggi mereka. Warga juga mengibarkan bendera duka di mausoleum tersebut.
Mereka berkumpul di kompleks makam Imam Reza untuk memberikan penghormatan terakhir usai media pemerintah Iran mengonfirmasi kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pemerintah Iran secara resmi menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan hari libur nasional selama 7 hari menyusul tewasnya Khamenei dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Sementara itu, Garda Revolusi Iran mengutuk pembunuhan tersebut sebagai kejahatan besar dan bersumpah akan melakukan aksi pembalasan yang setimpal. Walau Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut peristiwa ini sebagai peluang bagi rakyat Iran untuk mengambil alih kembali negara mereka. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, merupakan seorang ulama sekaligus kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran selama lebih dari 36 tahun. Khamenei merupakan tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Ayatollah Ali Khamenei lahir di kota Mashhad, Iran pada 1939. Ia menggulingkan rezim Syah dan kemudian mendirikan Republik Islam pertama. Khamenei dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Kemudian ia menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 setelah pemimpin tertinggi sebelumnya Imam Khomeini wafat. Sebagai pemimpin tertinggi, ia juga merupakan kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran. Ayatollah Khamenei gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 di usianya yang ke-87 tahun. Kedua negara melihat pemerintah Iran sebagai ancaman keamanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, khususnya terkait program militer dan kapasitas rudal Iran. Ketegangan geopolitik antara Iran dengan AS Israel telah terjadi sejak revolusi Iran 1979. Akibat serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel, rumah mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad di Teheran hancur. Warga Teheran panik saat sebuah roket menghantam rumah mantan Presiden Iran